Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Purnomo dengan NIM C1F021083 dari Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, materi pada kali ini yaitu makna tentang Islam, dasar-dasar Islam dan hukum Islam. Langsung memasuki materi yang pertama yaitu makna Islam. Islam adalah agama yang didasarkan pada keyakinan kepada satu Tuhan, Allah, dan mengikuti ajaran-ajaran yang diberikan melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Makna Islam mencakup pengabdian kepada Allah, ketaatan terhadap ajarannya, serta menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam agama Islam. Islam juga mempromosikan perdamaian, keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan antara umat manusia. Pentingnya mempelajari agama Islam. Studi agama Islam penting karena memberikan pemahaman tentang keyakinan, praktik, dan nilai-nilai yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari jutaan orang di seluruh dunia. Ini juga membantu memahami sejarah, budaya, dan tradisi Islam yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, dan ekonomi. Selain itu, pemahaman yang lebih dalam tentang Islam dapat mempromosikan toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan pemahaman lintas budaya. Selanjutnya, dasar-dasar Islam. Dasar-dasar Islam mencakup keyakinan, ibadah, akhlak, dan hukum-hukum syariat. Beberapa poin utamanya termasuk iman atau keyakinan. Beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir baik atau buruk yang datang dari Allah. Ibadah. Ibadah meliputi 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Mekah. Selanjutnya, akhlak. Akhlak mendorong untuk mengembangkan sifat-sifat baik seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan kesabaran, serta menghindari sifat-sifat buruk seperti kedengkian, kebohongan, dan kekerasan. Selanjutnya, hukum syariat. Hukum syariat menyediakan pedoman tentang bagaimana berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal-hal seperti makanan, minuman, pakaian, hubungan sosial, dan lainnya, berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, akidah atau kepercayaan dalam Islam. Akidah atau kepercayaan dalam Islam mengacu kepada keyakinan fundamental yang membentuk landasan iman bagi seorang muslim. Materi akidah mencakup konsep-konsep seperti tauhid. Tauhid atau kepercayaan kepada keesaan Allah, bahwa hanya ada satu Tuhan yang tidak memiliki sekutu, tidak beranak, dan tidak diperanakkan. Risalah keyakinan pada kenabian bahwa Allah mengutus para nabi sebagai pembawa wahyu kepada umat manusia. Muhammad dianggap sebagai nabi terakhir. Selanjutnya, malaikat. Keyakinan pada keberadaan malaikat sebagai makhluk halus yang tunduk pada perintah Allah.
kitabullah, keyakinan pada kitab-kitab suci yang diwahyukan kepada para nabi, termasuk Al-Quran sebagai kitab terakhir dan utama. Qada dan qadar, keyakinan pada takdir Allah yang sudah ditetapkan sebelumnya, namun manusia tetap memiliki kebebasan bertindak. Selanjutnya, akhirat, keyakinan pada kehidupan setelah kematian, di mana manusia akan dihisap atas amal perbuatannya di dunia dan menerima balasan sesuai dengan perbuatan baik atau buruknya. Materi akidah ini dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, serta karya-karya ulama dan teolog Islam. Penting bagi seorang muslim untuk memahami dan mengamalkan akidah ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hukum Islam. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang perintah, larangan, dan prinsip-prinsip yang diturunkan dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dalam hubungan antar manusia. Sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai sumber utama hukum Islam. Ayat-ayat Al-Quran memberikan pedoman dan hukum-hukum yang mengatur kehidupan umat Islam. Yang kedua ada hadis. Hadis merupakan catatan riwayat tentang perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis memperjelas dan menjelaskan ajaran Al-Quran serta memberikan petunjuk tambahan dalam menjalankan hukum Islam. Cabang-cabang hukum Islam. Yang pertama fikih. Fikih merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam berdasarkan interpretasi dan analisis terhadap Al-Quran dan hadis. Fikih membagi hukum Islam menjadi beberapa cabang seperti ibadah, muamalah, jinayat, dan siyasah. Selanjutnya ushul fikih. Ushul fikih adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar dalam menentukan hukum-hukum Islam. Ushul fikih membahas metode interpretasi Al-Quran dan hadis serta cara mengambil hukum dari sumber-sumber hukum Islam. Selanjutnya, prinsip-prinsip hukum Islam. Yang pertama, ada keadilan, kemaslahatan, ketertiban, kesetaraan, ibadah, dan muamalah. Yang terakhir, ada jinayat. Baiklah, dari materi tadi ada kesimpulan, yaitu makna Islam secara umum mengacu pada konsep penyerahan atau penghambaan kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Sedangkan hukum Islam atau syariah adalah seperangkat aturan dan prinsip yang diturunkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat Muslim. Kesimpulannya, Islam tidak hanya merupakan agama, tetapi juga sistem yang mencakup aspek spiritual dan hukum yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari bagi umatnya. Itulah tadi materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.